Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu usbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul alim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan judul 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia diberikan ujian, akan tetapi ujian tersebut tidak melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam maksud ini ialah untuk menahan dari maksiat dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang sudah saya bacakan tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu usbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Perlu kita ketahui, memang sabar itu bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang sabar. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Ada 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam kitab As-Sabru wa Sabal Alaih, Syekh Ibnu Abid Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sabar ada 3 tingkatan. Sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah, sampai ini ia mampu merestorasinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan, Allah mengangkat 600 derajat, di mana satu dengan lainnya berjarak
sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Sedangkan bagi yang bersyukur sabar dari perilaku kemaksiatan, Allah akan mengangkat 900 derajat, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sabar menghadapi musibah. Seperti yang telah kita ketahui sebagai umat muslim, takdir Allah ada 2, yaitu takdir yang menyenangkan atau nikmat, dan juga ada pula takdir yang tidak menyenangkan atau musibah. Bagi siapapun yang mendapat takdir baik, maka hendaklah mereka bersyukur. Akan tetapi, bagi siapa yang sedang menghadapi musibah, maka hendaklah bersabar. Nasihat bersabar dari Rasul saat menghadapi musibah dapat dipelajari dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau bersabda, yang artinya Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan apa yang menimpa kepada diriku. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa yang berkata tadi ialah Nabi SAW. Kemudian wanita itu berkata, aku belum mengenalmu. Lalu Nabi SAW menjawab, bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bersabar, tidak melakukan maksiat. Setiap saat seorang muslim pasti selalu mendapat godaan. Baik itu godaan dari makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau gaib. Baik itu perbuatan dosa kecil maupun perbuatan dosa yang besar. Seorang muslim harusnya bersabar untuk menahan diri dari dosa-dosa tersebut. Baik dosa itu disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya melihat yang tidak seharusnya dilihat dan menggunjing orang lain, termasuk perbuatan yang harus dihindari. Sebaiknya berperilakulah selayaknya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sebab balasan dari Allah tidak mungkin ingkar. Seperti firman dalam Quran surat Al-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, dan pahala itu tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Selanjutnya yang ketiga yaitu sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala ibadah yang dibebankan serta kesulitan yang dihadapi tatkala menegakkan perintah-perintahnya. Sabar dalam hal ini adalah level tertinggi dalam tingkatan kesabaran. Seorang mukmin bersabar ketika melakukan ketaatan, yakni dengan sebaik mungkin mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sabar adalah penolong umat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang saya sampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita setiap umat muslim diwajibkan untuk selalu bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ditimpa musibah, hendaklah kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan nikmat, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada pemirsa semuanya, hendaklah kita senantiasa menerapkan sabar. Meskipun sabar itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi ingatlah janji Allah bahwa sabar itu akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.